Selamat pagi, Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang dipedulikan oleh Tuhan. Renungan singkat pada pagi hari ini adalah hiduplah senantiasa dalam kebenaran. Kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dan 20 sebagai berikut. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Puji nama Tuhan. Sekarang ini ada orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan. Bahkan undur dari Tuhan. Tidak mau beribadah. Karena melihat orang tua mereka setia beribadah. Setia melayani. Haleluya. Mengasihi Tuhan, maka anak-anak mereka ada yang berpikir walaupun tidak beribadah, tidak setia, meninggalkan perhimpunan bersama, maka tetap selamat. Firman Allah ini tidak mengatakan demikian. Dikatakan kalau Tuhan itu menghukum kota Yerusalem dengan bela sampar atau pandemi, sehingga banyak manusia dan binatang yang mati karena ganasnya pandemi itu. Maka Nuh, Daniel, dan Ayub sekalipun, kalaupun ada di kota itu, Nuh, Daniel, dan Ayub tidak bisa menyelamatkan anak lelakinya dan anak-anak perempuannya. Tidak bisa. Mereka hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena kebenaran yang ada pada mereka. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah orang-orang benar yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Roh Allah atau Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang teruji hidup dalam kebenaran. Nuh diuji ketaatannya kepada Allah, diuji hidupnya dalam kebenaran. Ketika dia harus membangun bahtera yang tepat persis sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, Nuh harus membangun keintiman dengan Allah bersama keluarganya setiap hari untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah. Bagaimana mereka harus membangun bahtera. Demikian juga Daniel, seorang pemuda Yahudi yang ditawan ke Babel, dijadikan sida-sida, hidup di tengah-tengah istana Babel yang penuh dengan kenajisan. Tapi Daniel sejak mudanya sampai tua usianya membuktikan dirinya
tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak pernah mencemarkan diri di tengah-tengah istana Babel yang penuh dengan dosa. Demikian juga Ayub. Haleluya. Seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan, tulus hati dan benar di pemandangan mata Allah. Mengalami ujian yang sangat berat sekali. 10 anaknya mati terkena musibah. Angin badai gurun menerpa rumahnya dan roboh. 10 anaknya mati sekaligus. Hartanya habis ludes dirampok. Kemudian dirinya sendiri terkena penyakit yang sangat menyakitkan. Dan istrinya menghujat. Tetapi Ayub keluar sebagai emas murni yang membuktikan hidupnya dalam kebenaran. Demikianlah firman Allah pada pagi hari ini. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan tegas, dengan jelas. Jangan sungkan dan mengajak anak-anak kita untuk datang beribadah dengan setia supaya mereka mengalami Kristus secara pribadi, supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam Kristus karena Kristus adalah kebenaran. Kita harus senantiasa lapar dan haus akan firman Allah, sebab firman Allah itu adalah kebenaran. Haleluya, kita sudah ditebus dengan darah Kristus, sudah dibenarkan untuk menjadi orang benar, dan kita harus membuktikan diri kita menjadi orang benar yang betul-betul hidup dalam kebenaran. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Engkau memperingatkan kami pada pagi hari ini agar kami benar-benar hidup dalam kebenaran. Haleluya, sebab kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kami dari apapun musibah, malapetaka, murka Allah yang akan menimpa dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tolong kami sekalian. Kalau ada jemaatmu yang sedang sakit, biarlah roh kebenaran mengurapinya dan membangkitkan iman yang benar, sehingga dengan iman yang benar itu penyakitnya disembuhkan. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga akan campur tangan tolong ya Tuhan. Haleluya, juga yang rumah tangganya ada kekacauan, supaya seluruh rumah tangganya, keluarganya itu boleh bertobat, datang di bawah kaki Tuhan, sehingga diperdamaikan oleh darah Kristus dan kebenaran menguasai hidup mereka semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.